Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami, memberikan kami kesehatan yang baik, dan juga melengkapi kami dengan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman akan terus bekerja dan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, kerendahan hati, supaya kami mengerti sebagai tubuh bagian daripada tubuh Kristus. Kami tahu bagaimana hidup bersama untuk menyenangkan Tuhan, menjaga kesatuan di dalam Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini memasuki pasal yang ke-14 ya. Jadi sudah hampir selesai kitab Roma, dan selesai kitab Roma kita akan teruskan dengan Yakobus ya. Kita akan belajar tentang bagaimana Yakobus mengajarkan dan menekankan tentang kehidupan dalam perbuatan-perbuatan kita yang membuktikan tentang iman kita. Baik, di dalam pasal yang ke-13 mengajarkan kita tentang perilaku kita satu sama lain dalam hal-hal sipil, menetapkan hukum yang sesuai dengan 10 perintah Allah tentang kekudusan, keadilan, kedamaian, ketertiban untuk dipatuhi oleh kita supaya dapat menciptakan kesejahteraan bersama ya. Dan dalam bagian ini dan pasal-pasal yang akan datang, Paulus dia dengan cara yang sama menginginkan kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk mengamati sikap kita satu dengan yang lain dalam hal-hal kesucian yang lebih berkaitan dengan hati nurani dan juga iman Kristiani kita. Khususnya dia memberikan banyak petunjuk bagaimana mengatasi kekhawatiran kita dalam menghadapi konsep dan pandangan yang berbeda. Nah, karena kita berlatar belakang berbeda-beda, cara berpikir berbeda, kita juga mempunyai pandangan, punya doktrin atau punya tafsiran yang berbeda-beda. Nah, di dalam keberbedaan yang demikian, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menyesuaikan diri. Nah, di dalam pasal ini khususnya Rasul Paulus menunjukkan adanya dua perbedaan yang sangat jelas sekali. Ya, jadi di dalam pasal yang ke-14 kita melihat Rasul Paulus secara khusus menunjukkan bahwa karena perbedaan-perbedaan di antara mereka kemungkinan besar sudah tertimbul atau terjadi perselisihan-perselisihan yang ada di dalam gereja mula-mula. Dan Rasul Paulus melihat ini kemungkinan karena mereka kurang mengerti, mereka perlu penjelasan yang lebih baik supaya dapat mengatasi, supaya jangan sampai perbedaan-perbedaan di antara mereka berkembang menjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan ya. Dan secara khusus Rasul Paulus menyebutkan dua perbedaan yang timbul di antara mereka, yaitu tentang makanan dan tentang hari-hari tertentu yang mereka anggap lebih penting daripada hari-hari yang lain. Ya, mungkin masih ada banyak perbedaan lain, tetapi dua perbedaan ini mungkin paling mengganggu dan paling diperhatikan, sehingga di dalam pasal ini secara khusus Rasul Paulus menyebutkannya. Dan kalau kita melihat latar belakang daripada jemaat di Roma, perbedaan ini terjadi karena orang-orang Kristen yang ada di Roma itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-24, bahwa ada sebagian orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus
tetapi ada juga sebagian yang tidak percaya. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bergabung dengan orang-orang bukan Yahudi di dalam gereja mula-mula di kota Roma, sehingga mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, orang-orang Yahudi mereka dari kecil sudah dilatih untuk mentaati janji-janji seremonial yang berhubungan dengan makanan atau mengutamakan hari-hari tertentu. Nah, ini merupakan ajaran yang telah mereka anut ya di dalam agama Yahudi, agama Judaism, sehingga hampir sulit bagi mereka untuk menghilangkan kebiasaan praktek yang demikian. Bahkan setelah mereka menjadi Kristen pun mereka merasa mereka harus memeliharanya. Jadi mereka belum mendapatkan suatu petunjuk yang jelas tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menggenapi semua simbol-simbol yang ada di dalam perjanjian lama, sehingga sebagai pengikut Kristus kita dibebaskan daripada tuntutan-tuntutan yang demikian. Nah, mereka mungkin belum begitu mengerti, sehingga terjadi pandangan yang berbeda. Nah, dua pandangan berbeda yang tadi saya sebutkan, yang pertama mengenai makanan, yang kedua yaitu mengenai hari ya. Di dalam ayat yang kedua berbicara tentang makanan ya. Lalu di dalam ayat yang kelima itu berbicara tentang hari-hari mereka. Baik, kita melihat di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, kita melihat di sini ada dua macam orang Kristen di Roma. Yang pertama, mereka hanya suka makan makanan sayur-sayuran saja, tetapi yang satunya sayur ya makan, daging ya makan, sehingga terjadi suatu perdebatan siapa yang benar ya. Nah, Rasul Paulus di sini sebenarnya ingin meyakinkan mereka bahwa mereka boleh memakan segala sesuatu, karena kalau kita melihat di dalam ayat 2 ini Rasul Paulus secara khusus mengatakan tetapi orang yang lemah imannya. Jadi mereka orang-orang Yahudi yang masih memelihara iman ataupun agama Yahudi, yang masih tidak berani makan daging dan sebagainya ya, karena mereka di dalam perjanjian lama kita tahu ada sebagian daging yang dianggap halal, sebagian daging yang dianggap haram, dan supaya mereka tidak salah maka mereka menolak semua daging dan hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, Rasul Paulus berkata ini karena mereka imannya masih lemah ya. Seperti di dalam ayat yang ke-14 Rasul Paulus juga berkata demikian, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, artinya makanan itu sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi, mereka dari tadinya sudah makan segala macam makanan, sehingga sekarang bagi mereka segala macam makanan boleh dimakan. Tetapi bagi orang Yahudi, karena mereka menganggap ada makanan yang najis, sehingga Rasul Paulus mengatakan kalau mereka berpandangan makanan itu najis, nah itu najis hanya untuk kelompok orang yang menganggap makanan itu najis. Padahal makanan itu sendiri tidak najis katanya, karena segala sesuatu itu tidak najis pada dirinya sendiri ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul juga kita melihat Petrus pada waktu itu Tuhan menginginkan dia untuk menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi, sehingga Tuhan mengatakan apa yang halal
Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi hal ini sangat jelas sekali ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak berani makan daging itu dianggap sebagai orang yang lemah imannya. Kemudian yang tadi kita lihat itu karena mereka tidak merasa bebas nasi. Nah, kalau kita perhatikan kedua kalimat di dalam ayat yang kedua, sebenarnya kedua kalimat ini bersifat deklaratif ya. Yang dimaksudkan dengan deklaratif adalah untuk mengumumkan fakta dan menghormati dua-duanya, baik mereka yang makan daging ataupun mereka yang hanya makan tumbuh-tumbuhan. Rasul Paulus di sini menyatakan sesuatu sebagai fakta ya, jadi tidak menyalahkan salah satu. Nah, memang tampak jelas sekali bahwa pantangan yang dimaksudkan di sini muncul dari apa yang dianggap sebagai kehendak Allah. Jadi orang-orang Yahudi yang hanya mau makan sayur-sayuran saja bukan berarti mereka sengaja ingin bertentangan dengan orang-orang bukan Yahudi. Ya, kalau seandainya mereka mempunyai maksud atau mempunyai sikap yang demikian, mungkin Rasul Paulus akan menunjukkan bahwa itu adalah sikap yang salah ya. Tetapi di sini mereka hanya masih terikat pada keyakinan agama Yahudi yang lama, sehingga menurut Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang rumlah karena mereka masih belum cukup dewasa, dikatakan lemah imannya. Nah, seorang penulis yang bernama Hodge, dia adalah seorang profesor sistematik teologia. Dia mengutip tulisan daripada Yosefus, mengatakan bahwa pada waktu itu di kota Roma banyak imam-imam Yahudi tertentu, mereka yang sepenuhnya hanya makan buah-buahan dan sama sekali tidak mau makan daging. Ya, itu memang terjadi pada waktu itu. Nah, itu adalah tentang makanan. Nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan usul dan penyelesaiannya. Kemudian di dalam ayat yang kelima kita melihat di sini ya adalah perbedaan yang kedua, yaitu mengenai hari. Dikatakan di sini yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, kembali kita melihat di sini mereka yang menganggap hari-hari khusus yang diajarkan dalam hukum Taurat itu lebih penting daripada hari-hari lainnya. Nah, mereka yang misalnya dikatakan mereka melihat permulaan bulan dan sebagainya itu sebagai hari-hari yang lebih penting daripada hari-hari yang lain, sehingga mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Nah, konsep ini sebenarnya sudah dibawa oleh orang-orang Yahudi sejak mereka masih sangat muda, sehingga sampai sekarang mereka masih tetap memelihara akan hari tersebut. Jadi baik tentang daging maupun tentang hari, bagi orang-orang Yahudi yang memegangnya, mereka takut kalau seandainya mereka tidak memegang hari-hari tertentu, atau kalau mereka makan daging, mereka akan menyakiti hati Tuhan. Kembali Rasul Paulus di sini melihat akan hati mereka ya. Jadi Paulus di dalam kalimat yang terakhir dikatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi dua kalimat yang pertama, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, ini merupakan kalimat
deklaratif ya. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah di dalam bagian ini. Bahkan Rasul Paulus di dalam bagian ini tidak mengatakan mereka yang lemah imannya. Lalu kalimat yang terakhir Rasul Paulus mengatakan di sini, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi di sini kita melihat Rasul Paulus ingin menerapkan prinsip yang terbaik ketika ia meminta setiap orang dengan sepenuhnya yakin dengan pikirannya sendiri. Yang di sini mengisyaratkan bahwa Rasul Paulus ingin mereka mempunyai sesuatu perlakuan yang bukan hanya ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh itu keluar dari hati mereka. Karena mereka begitu yakin, orang-orang Yahudi begitu yakin bahwa daging itu tidak menyenangkan Tuhan dan hari-hari tertentu itu lebih penting di mata Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan kalau itu keyakinan di dalam hatimu, kamu jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mengikut orang lain. Nah, ya jadi lalu juga kepada orang-orang yang menganggap semua hari sama, semua makanan boleh dimakan, jangan juga tergesa-gesa mengatakan pihak lain itu salah. Menurut Paulus begini, karena mereka, kalau mereka yakin di dalam hati mereka, Rasul Paulus mengatakan, ya silakan melakukannya. Jadi baik mereka yang makan ataupun mereka yang pantang untuk memakannya, itu mereka melakukannya sepenuhnya sesuai dengan keyakinan mereka bahwa itu adalah kehendak Allah bagi mereka. Lalu kemudian ada orang bertanya, kalau seandainya hanya ya dikatakan di sini hendaklah setiap orang-orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kalau seandainya hanya yakin dalam hatinya sendiri, apakah iman itu, ya keyakinan itu bersifat subjektif, ya tidak ada satu kebenaran yang objektif. Nah, Rasul Paulus kalau kita pelajari akan ayat yang kedua dan ayat yang kelima, kita akan melihat khususnya Rasul Paulus menekankan ya, Rasul Paulus sebenarnya cenderung, Rasul Paulus sendiri dia adalah orang Yahudi ya. Dia memahami, menghafal bahkan mentaati hukum Taurat. Kita tahu latar belakang Paulus ya. Dia adalah seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, kita melihat dia tidak terikat pada tradisi-tradisi kebiasaan yang ada di dalam agama Yahudi, sehingga dia katakan di sini bahwa mereka yang masih memegang akan tradisi orang Yahudi itu sebenarnya karena iman mereka masih lemah. Jadi Rasul Paulus sebenarnya juga sudah punya satu kebenaran yang objektif yang dia tawarkan kepada mereka, yaitu kalau iman setiap orang kuat, maka mereka akan memakan segala-galanya, mereka akan menganggap semua hari itu sama. Tetapi karena iman mereka masih lemah, maka mereka tidak berani makan daging, mereka masih memelihara hari-hari tertentu. Nah, Rasul Paulus di sini mengatakan itu keadaan mereka. Kalau mereka yakin sementara ini masih diizinkan ya, sementara ini masih diizinkan. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan masalah yang ada ya, karena ayat yang kedua dan ayat yang kelima itu merupakan deklarasi ya, suatu pernyataan tentang kondisi keadaan jemaat yang ada di Roma. Nah, ayat yang pertama itu sebenarnya adalah cara penyelesaian yang pertama, yaitu mereka harus saling menerima satu dengan yang lain ya. Dikatakan di sini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan
pendapatnya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah ya. Mereka yang lemah dikatakan di sini artinya mereka yang secara doktrin masih belum terlalu mengerti ya, artinya iman mereka masih belum kuat, pengetahuan mereka tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan Yesus menggenapi tuntutan-tuntutan yang ada di dalam perjanjian lama dan sebagainya, mereka belum sungguh-sungguh mengerti sehingga mereka masih sangat terikat. Nah, itu Rasul Paulus menggunakan istilah orang yang lemah imannya ya. Jadi mereka yang lemah imannya di sini dikatakan bagi yang kuat harus menerimanya, harus mengakomodasikan diri ya untuk bersama-sama menjalin suatu kehidupan kegerejaan yang 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 lestari, yang indah, yang harmoni ya. Jadi itu yang menjadi tujuan Rasul Paulus ya. Karena Tuhan Yesus sebenarnya memberikan kita kekuatan sebagai satu syarat bagi kita untuk menolong mereka yang lemah ya. Di dalam gereja Tuhan pasti ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kita jangan memandang rendah orang-orang yang lemah, tetapi kita seharusnya menunjukkan kasih. Ya, kita jangan merasa diri lebih baik daripada orang yang lemah, tetapi kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya dapat menolong orang yang lemah dengan memberikan petunjuk yang lemah lembut dan ramah, supaya kita bersama-sama ya dapat memfungsikan akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tubuh Kristus ya. Jadi Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa orang yang lebih kuat seharusnya menerima mereka yang lebih lemah. Kalau seandainya mereka yang kuat dapat menerima mereka yang lebih lemah, pasti perpecahan itu akan terhindar, mereka tidak akan mengalami perpecahan. Tetapi kalau mereka tidak saling menerima, pasti mereka yang makan daging akan mengatakan yang tidak makan daging itu salah, sedangkan yang tidak makan daging itu akan mengatakan mereka yang makan daging itu sama. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka gereja pasti akan mengalami perdebatan, perselisihan, bahkan kemungkinan akan terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus yang mengakibatkan gereja mengalami kerugian besar. Ya, jadi di sini Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka langkah yang pertama adalah menerima mereka. Ya, menerima mereka, membawa mereka masuk ya. Jadi menerima artinya bahwa kita sungguh-sungguh welcome mereka untuk bergabung dengan kita, walaupun pada waktu makan mereka tidak makan dengan makanan yang sama, tetapi tidak apa-apa, mereka tetap boleh meningkatkan, menjalin persekutuan, hubungan yang indah ya. Nanti di bagian belakang dia juga akan mengatakan sebenarnya kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting, yaitu penerimaan. Lalu kemudian dikatakan bagaimana cara kita menerima mereka yang lemah imannya. Nah, ini juga sebenarnya kalimat yang kedua ini sangat penting ya. Kalimat yang kedua ini sangat penting. Kadang-kadang kita menerima ya, kadang-kadang kita menerima tetapi kita melalaikan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua dikatakan tanpa mempercakapkan pendapatnya.
Nah, kadang-kadang kita menerima orang yang lebih lemah atau pendapat yang berbeda dengan kita, lalu kita suka mempercakapkan pendapat orang lain. Kalau kita suka mempercakapkan pendapat orang lain, akibatnya akan tetap terjadi perdebatan. Karena pada waktu kita mempercakapkan pendapat orang lain, kita mungkin mulai memberikan kritikan-kritikan, kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, ya akan terjadi suatu perdebatan kembali. Nah, kalau terjadi perdebatan kembali, maka penerimaan itu bukanlah suatu penerimaan yang sepenuhnya, ya, karena menerima hanya untuk berdebat jadinya. Jadi Rasul Paulus di sini sekali lagi mengingatkan kepada mereka pada waktu kita menerima mereka, ya, nah kita juga menerima mereka secara sepenuhnya, ya, artinya kita tidak mempercakapkan pendapat mereka. Nah, ini keadaan orang Yahudi. Hari ini kita mungkin juga bertemu dengan orang-orang yang kita injili, kemudian mereka mungkin masih mempertahankan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Ya, apakah kita dapat menerima mereka dengan tidak mempercakapkan pendapat mereka? Nah, itu adalah satu hal yang penting, ya, karena kita kadang-kadang setelah menginjili seseorang, ya khususnya mereka yang dari latar belakang agama yang lain, mungkin mereka masih ada cingming, ya pergi bakar-bakaran kertas di kuburan, atau masih menyembah di depan jenazah, atau masih membakar dupa dan sebagainya. Nah, pada waktu mereka baru percaya, mungkin mereka masih belum sungguh-sungguh mengerti tentang iman Kristiani, tentang bagaimana mereka harus melepaskan semuanya, ya. Jadi tujuan kita adalah supaya kita bawa mereka masuk ke dalam iman Kristiani sambil perlahan-lahan membina mereka, menolong mereka mengerti, baru perlahan-lahan mereka mempunyai keinginan untuk melepaskan, ya. Nah, kadang-kadang kita di dalam penginjilan kita gampang menekankan apa yang dilarang oleh Tuhan. Misalnya ada banyak orang dulu sering bertanya, apakah orang Kristen boleh merokok dan sebagainya, berjudi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sangat menekankan hal ini sehingga orang yang punya kebiasaan-kebiasaan demikian, mereka setelah mendengar hal yang demikian, mereka sudah menolak Injil. Ya, jadi kita tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk disentuh oleh kasih Allah, disentuh oleh Roh Kudus, tetapi kita sudah seolah-olah menutup pintu hati mereka melalui apa yang dilarang di dalam kekristenan, misalnya. Jadi itu sesuatu yang dapat menghalangi. Jadi Rasul Paulus di sini dikatakan, terimalah mereka yang lemah imannya tanpa mempercakapkan, ya, pendapatnya. Saya ingat pada waktu saya masih di Singapura, ada seorang dosen dari Taiwan. Ya, dia bilang pada waktu dia di Taiwan, dia menggembalakan satu gereja, dan kemudian satu hari dia menginjili seorang ibu, seorang nenek yang sudah tua, ya adalah nenek daripada anggota jemaatnya. Lalu dia injili, dan kemudian nenek itu menerima Tuhan Yesus. Tapi setelah nenek itu menerima Tuhan Yesus, dia mengambil foto Tuhan Yesus untuk ditaruh di tempat yang tadinya ditaruh Dewa Kuan Yin, ya. Jadi dia menggantikan Tuhan Yesus dengan Kuan Yin, lalu dia menyembah di depan foto Tuhan Yesus seperti dia menyembah Kuan Yin, katanya. Nah, jadi keluarganya menjadi sangat bingung, ya, apa yang harus mereka lakukan, ya, karena
mereka juga tidak ingin neneknya terus menyembah dengan cara yang demikian. Lalu mereka datang kepada dosen saya yang waktu itu masih menjadi gembala mereka. Lalu dosen saya menjelaskan, katanya, ya jangan direbut dulu, jangan diganggu, ya katanya, kita perlahan-lahan mendidik dia. Nah, sebelum kita mengajarkan misalnya apa yang diajarkan di dalam 10 perintah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sebelum kita mengajar mereka untuk mengerti akan hal ini, kita jangan mengganggu mereka, karena mereka akan kehilangan damai, akan kehilangan keyakinan, dan bahkan itu akan merugikan imannya. Nah, lalu dia memberikan satu contoh, katanya seperti seorang anak kecil, ya. Anak kecil kalau dia suka membaca sebuah buku, ya. Nah, kalau kita merebut buku itu pada waktu itu, mungkin dia akan sangat marah sekali. Tetapi kalau seandainya dia bertumbuh semakin besar, satu hari dia sendiri yang tidak akan menyukai buku tersebut. Nah, demikian juga pertumbuhan iman seseorang, ya. Jadi waktu dia baru percaya, imannya masih lemah, dia masih belum terlalu mengerti, dia menyangka menyembah Tuhan Yesus seperti menyembah Kuan Yin. Nah, dia menaruh gambar Tuhan Yesus untuk disembah, katanya, itu dia dibiarkan dulu. Tetapi dia juga melakukan homework-nya, ya, pekerjaan rumahnya, yaitu mendekati ibu itu, memberitahukan kepada dia secara pelan-pelan, ya. Setelah memberitahukan dia secara pelan-pelan, baru kemudian ibu itu katanya pelan-pelan mulai mengerti bahwa menyembah Tuhan Yesus itu sama sekali tidak sama dengan menyembah Kuan Yin. Kemudian secara pelan-pelan pada waktu dia mau melepaskan akan menyembah di depan gambar Tuhan Yesus, dia sudah mempunyai satu cara perasaan yang benar, penyembahan yang benar di hadapan Allah tanpa perlu adanya sesuatu yang kelihatan, ya. Nah, itu adalah cara yang benar, saya rasa, untuk mempersiapkan seseorang supaya dia tidak terlalu dipaksa, ya, seperti yang tadi Rasul Paulus katakan, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam pikiran, di dalam hati kita, dan kita tidak hanya ikut-ikutan saja, karena kalau kita sebagai orang Kristen hanya ikut-ikutan, kita mungkin tidak mengerti mengapa harus melakukan ini, mengapa harus melakukan itu. Jadi penerimaan yang benar adalah menerima orangnya, juga tidak mempercakapkan pendapatnya, ya. Nah, karena kemungkinan pada waktu kita mempercakapkan pendapatnya, seperti saya katakan tadi, kita mungkin akan mempertanyakan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kontroversial, yang mungkin mengganggu pikirannya, yang belum mapan itu, dan bahkan akan menyebabkan keraguan-raguan, bahkan mungkin juga hati nurani mereka akan menjadi gelisah dan terganggu, ya. Jadi Rasul Paulus di sini ingin agar supaya orang bukan Yahudi dan orang Yahudi mereka dapat hidup di dalam damai, di dalam kesatuan, di dalam tubuh Kristus, ya. Itu adalah tujuan utama daripada Rasul Paulus. Jadi yang pertama dikatakan adalah menerima mereka yang lemah. Kemudian cara yang kedua ada di dalam ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, Allah telah menerima baik yang makan ataupun yang tidak makan, ya. Jadi kesalahan bisa terjadi pada kedua pihak,
ya mungkin yang satu karena tidak dapat menahan diri untuk menilai atau memperbicarakan akan pendapat orang lain, ya sehingga mereka terburu-buru mulai memperhatikan orang lain, bahkan di sini menggunakan istilah menghina, ya karena dia mungkin menganggap ya kita sudah orang Kristen punya kebebasan, segala sesuatu boleh makan, kamu masih begitu bodoh, ya tidak berani makan ini, tidak berani makan itu, ya jadi mungkin dikatakan menggunakan istilah menghina. Nah, istilah menghina karena di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang lain. Itu adalah perasaan sombong namanya. Kemudian yang kedua istilah yang dipakai di sini adalah menghakimi. Artinya dia menganggap bahwa orang yang makan makanan daging itu melanggar di hadapan Allah. Jadi itu adalah menghakimi. Ya, jadi dua istilah itu adalah yang perlu dihindari menurut Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga ini, ya. Jadi kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Mengapa kita tidak boleh menghina dan tidak boleh menghakimi? Ada beberapa sebab di sini di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya. Sebab yang pertama adalah Allah telah menerima orang itu, ya. Jadi Allah telah menerima baik yang makan ataupun yang tidak makan, ya. Allah menerima mereka karena mereka beriman kepada Allah. Nah, karena mereka beriman kepada Allah, maka Allah menerima mereka. Kalau Allah menerima mereka, berarti kita tidak boleh menolak orang yang diterima oleh Allah. Karena kalau kita menolak orang yang diterima oleh Allah, berarti kita menyangkal keputusan Tuhan yang penuh hikmat itu, ya, ataupun kita menyangkal kuasa Tuhan di dalam menerima mereka. Nah, kita melihat di sini Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang menerima kasih karunia-Nya. Meskipun dia masih belum terlalu mengerti, meskipun dia masih lemah imannya, Tuhan tetap menerimanya, ya. Tidak pernah mematahkan buluh yang terkulai, ya. Nah, sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkan, ya. Itu adalah Tuhan kita yang maha murah, yang begitu mencintai kita, ya. Jadi orang Kristen yang kuat maupun yang lemah, yang makan daging atau yang hanya makan sayur-sayuran saja, yang memelihara hari-hari tertentu atau menganggap semua hari itu sama, mereka semua benar-benar adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Hanya pandangan yang berbeda, dan Tuhan menerima mereka karena iman mereka, bukan karena perbuatan mereka. Bukan karena mereka lemah atau kuat. Ya, jadi ini adalah sesuatu alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengapa kita tidak boleh menghina dan juga mengapa kita tidak boleh menghakimi. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 Rasul Paulus lebih tegas lagi, ya. Dia katakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah siapa kamu? Dia katakan, ya. Nah, jadi kita kalau mau menghakimi orang lain atau menghina orang lain, Rasul Paulus berkata, siapa kamu? Ya, kita sama-sama adalah hamba Tuhan, ya. Jadi kita adalah miliknya Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi hamba orang lain, ya, karena mereka adalah hambanya orang lain. Kalau kita menghakimi hambanya orang lain, berarti kita mencoba untuk mencampuri urusan daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita
mencoba untuk mencampuri urusan Tuhan berarti kita seolah-olah menempatkan diri kita di tempat tuannya orang tersebut. Jadi Rasul Paulus mengatakan ini sesuatu yang tidak benar ya. Jadi di dalam Yakobus juga Yakobus menasihati kita ya, orang Kristen yang lemah dan kuat memang adalah saudara kita. Dia memakai istilah saudara ya, bukan pelayan kita. Jadi kita jangan sampai menghakimi satu dengan yang lain. Jadi karena kita adalah sama-sama saudara, kita adalah sama-sama hamba yang tuannya adalah Tuhan yang duduk di atas takhta. Jadi kalau seandainya kita mencoba menghakimi saudara kita, berarti seolah-olah kita merebut tahtanya Allah dan menempatkan diri kita sebagai hakim ya. Jadi di dalam ayat yang ke-14 ya, pertanyaan pertama dikatakan siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain ya. Nah, sebenarnya kita sama-sama adalah hambanya Allah ya. Kita sama-sama adalah hambanya Allah. Jadi kita kalau menghakimi orang lain berarti juga kita seolah-olah menempatkan diri sebagai hakim, padahal kita yang seharusnya dihakimi ya. Jadi kayak kalau kita melihat satu tempat pengadilan ya, kalau orang yang diadili tiba-tiba mau menjadi orang yang mengadili itu kan tidak benar ya. Nah, kalau di dalam kehidupan kekristenan kadang-kadang kita melihat hal yang demikian seolah-olah terjadi ya. Kita sebenarnya sama ya, saudara seiman di hadapan Tuhan, dan saat kita yang memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan, satu hari kita akan diadili oleh Tuhan, bukan kita yang menjadi hakim untuk menghakimi orang lain. Sehingga Rasul Paulus di sini dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain ya. Lalu kalimat kedua dia katakan, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri ya. Jadi hukumannya akan disesuaikan dengan keputusan tuannya, bukan keputusan kita ya. Artinya apa? Artinya adalah semua penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh mengambil wewenang ini dari tangan Tuhan ya, kita tidak boleh menghakimi. Jadi dikatakan di sini baik dia berdiri atau jatuh itu adalah keputusan sesuai dengan keputusan Tuhan ya. Itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang akan menentukannya. Tuhan yang akan memberikan keputusan yang adil kepada setiap orang. Jadi ini sebenarnya juga merupakan satu penghiburan bagi kita ya, karena satu hari kita akan berada di hadapan pengadilan Tuhan di atas takhta yang putih. Nah, Tuhan akan memberikan keputusan yang terakhir bagi setiap orang, sehingga kita harus siapkan diri ya untuk memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan kita. Jadi ini adalah satu hal yang penting sekali. Tuhan tidak pernah menyerahkan kuasa untuk menghakimi orang lain kepada kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan melaksanakannya. Dengan kata lain, kalau kita ingin menghakimi, kita menghakimi diri kita sendiri. Ya, apakah satu hari saya berada di hadapan Tuhan, saya akan berdiri atau jatuh di hadapan Tuhan. Nah, itu penting sekali ya. Itu penting sekali. Baik, kalimat yang ketiga dikatakan di sini, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
Jadi ini adalah satu penghiburan sebenarnya ya. Pada waktu saya membaca akan ayat ini adalah satu penghiburan. Mengapa menghibur? Karena di sini kita melihat kalau seseorang berdiri di depan pengadilan, dia akan dinyatakan salah atau benar, dia akan dijatuhi hukuman atau akan dilepaskan ya. Nah, kita di sini Paulus memakai istilah berdiri atau jatuh di hadapan Tuhan ya. Tuhan pada waktu memberikan keputusan apakah orang yang dihakimi itu akan jatuh atau berdiri. Tetapi kepastian yang menjadi akhir semuanya adalah kita akan tetap berdiri. Nah, itu adalah satu penghiburan bagi kita. Bukan berarti sekarang kita boleh semau kita untuk melakukan dosa, bukan itu artinya. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan menerangi hati kita. Jadi Tuhan akan menopang kita supaya kita yang beriman kepada Tuhan, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, dilindungi jangan sampai pada waktu hari penghakiman kita jatuh, tetapi tetap berdiri di hadapan Allah. Dan kita akan tetap berdiri itu sama sekali tidak mengandalkan kecerdasan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, semata-mata mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang melindungi kita, kuasa Tuhan yang menjaga kita. Tuhan akan menjaga kita sehingga di hadapan penghakiman Tuhan kita akan tetap berdiri. Ini adalah satu belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini adalah satu hal yang menghibur saudara sekalian karena kita tahu pada waktu penghakiman walaupun menakutkan saudara ya, dia penghakiman Tuhan itu menakutkan, tetapi hari ini Tuhan jaga kita pada waktu di depan takhta Tuhan, kita dapat tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dalam Filipi di pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, hari Kristus Yesus di sini adalah hari penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan dikatakan di sini yang memulai pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan baik yang dimulai Tuhan di sini adalah menyelamatkan kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anak Allah. Itu adalah pekerjaan baik yang dimulai oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak memulai sesuatu lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi dikatakan di sini dia akan meneruskannya. Ya, dia memulainya, dia akan meneruskannya, dia akan menjaga kita, dia akan melindungi kita sampai kapan saudara sekalian? Sampai pada akhirnya. Yaitu akhirnya itu kapan? Yaitu pada hari Kristus Yesus. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa kita akan tetap berdiri di depan takhta pengadilan Tuhan karena Tuhan berkuasa menjaga kita terus berdiri. Ya, di sini juga dikatakan Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menjaga, melindungi. Jadi ini adalah alasan yang kuat bagi kita untuk tidak melihat saudara-saudara kita menghina atau menghakimi saudara-saudara kita, tetapi kita mendoakan mereka. Ya, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah mulai melakukan pekerjaan baik di dalam diri mereka, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja di dalam diri mereka.
Walaupun hari ini ada orang Kristen yang belum dewasa, ada orang Kristen yang masih sangat mementingkan diri sendiri, ada orang Kristen yang masih mencari keuntungan orang lain dari orang lain, dan sebagainya itu masih ada karena kita masih berada di dalam dunia, di dalam tubuh yang sangat lemah, kita masih belum terlepas daripada kedagingan kita, ya. Tetapi kita berdoa bagi mereka karena kita percaya Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di dalam diri orang tersebut. Tuhan juga akan meneruskan pekerjaan baik itu ya di dalam diri orang tersebut sampai orang tersebut menjadi dewasa. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen yang mungkin berlaku tidak baik terhadap saudara, atau ada orang Kristen yang tidak menunjukkan kasih yang seharusnya dia miliki sebagai orang Kristen, bahkan saudara mungkin disakiti oleh orang-orang Kristen tertentu, saudara sekalian, ya. Nah, kita harus tetap yakin bahwa satu hari Tuhan akan mendewasakan dia, ya, karena dikatakan di sini Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di dalam diri orang tersebut. Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik ini di dalam diri orang tersebut sampai Tuhan datang kembali. Jadi di sini kita melihat Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang karena apa? Karena mereka juga sama dengan kita. Ya, mereka bukan hamba kita, tetapi kita sama-sama adalah hambanya Tuhan. Ya, satu hari kita akan berdiri di depan pengadilan Tuhan, dan Tuhan akan menjaga kita supaya kita tetap berdiri. Jadi kita tidak perlu mengkritik orang lain, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi kita mendoakan supaya pekerjaan Tuhan tetap dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Ya, itu penting sekali. Kemudian alasan yang ketiga, ya, di dalam ayat yang ke-6, mengapa kita apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya kita dapat tetap hidup bersatu di dalam perbedaan kita, ya. Alasan yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi alasan yang pertama supaya kita tetap bersatu di dalam perbedaan kita adalah kita harus saling menerima satu dengan yang lain, ya. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah supaya kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, karena kita adalah sama-sama saudara, sama-sama hamba di depan Allah. Yang ketiga di sini dikatakan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan tujuan melakukan semuanya untuk Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau baik yang makan ataupun yang tidak makan, baik yang memelihara hari tertentu atau yang tidak memelihara hari tertentu, kalau hati kita terarah kepada Tuhan, kalau kita melakukannya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dikatakan walaupun pandangan berbeda, tetapi hati kita tetap bisa bersatu. Ya, jadi kita tetap bisa bereksis bersama-sama di dalam tubuh Kristus dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi kita melihat di sini orang-orang Yahudi menurut Rasul Paulus, mereka tetap memegang upacara keagamaan Yahudi, tetap memegang akan cara hidup mereka, apa yang boleh mereka makan, apa yang tidak boleh mereka makan. Menurut Paulus, ya, mereka melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Walaupun Paulus mengatakan ini adalah satu
ekspresi daripada iman yang lemah, tetapi mereka dari kecil sudah dididik demikian dan mereka menganggap melakukan demikian itu adalah sesuatu yang untuk Tuhan. Nah, mereka belum disadarkan. Jadi menurut Rasul Paulus ini tetap bisa diterima karena niatnya ya yang kudus, karena hatinya yang tulus. Pandangannya salah, pengertiannya salah, hatinya kudus, Tuhan melihat hatinya. Dan kalau seandainya satu hari mereka dibina, satu hari mereka diberikan pengertian yang benar, mereka akan berubah. Nah, hati yang tulus itu penting. Kalau hati tidak tulus, walaupun mengerti, juga mungkin tidak mempunyai pengertian apa-apa. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan juga demikian ya. Kalau hatinya suci, hatinya kudus, mereka memegangnya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan tetap akan berkenan kepada mereka. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah yang diberikan kepada Rasul Paulus ya. Jadi kalau hari ini saudara ditanya apakah orang Kristen boleh makan darah atau tidak, ya memang ada secara kesehatan mungkin ada orang mengatakan darah itu kadang-kadang mengandung kuman dan sebagainya. Kalau saudara tidak makan karena ada alasan ini, karena ada alasan itu, atau karena kesehatan dan sebagainya, saudara kita dapat saling menerima satu dengan yang lain. Ya, nah ada orang Kristen yang mungkin dia baru mulai percaya sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka belum bisa melepaskannya. Ya, bahkan mungkin mereka menyangka perbuatan-perbuatan itu untuk Tuhan misalnya. Ya, kadang-kadang ada orang mempunyai konsep yang salah. Ya, ada satu istilah mengatakan banyak orang mati untuk conviction-nya, untuk keyakinannya. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan asal kita yakin. Nah, sebagai orang Kristen kita membangun keyakinan yang benar, baik pada diri kita sendiri ataupun saudara kita. Kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling meneguhkan, ya, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Jadi kita melihat di sini siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu yang melakukannya untuk Tuhan, ya. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ini merupakan suatu hidup yang penuh penyerahan di hadapan Allah. Dari pasal yang ke-12, Rasul Paulus sudah mulai berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian di dalam pasal yang ke-13 berbicara tentang bagaimana kita mentaati pemerintah dan juga bagaimana kita menjaga kehidupan yang kudus seperti yang ditekankan melalui 10 perintah Allah. Dan kemudian di sini kita melihat juga adanya suatu penyerahan yang total, ya, apapun yang kita lakukan, kita bukan melakukannya untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan, ya. Sebab kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu ya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai konsep yang demikian, maka saya percaya kita akan lebih gampang menerima orang lain. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus ya, dia sungguh-sungguh menghormati kedua pihak ya. Kedua pihak artinya
yang berpegang pada hari atau yang tidak berpegang kepada hari, yang makan daging atau yang hanya makan sayuran. Rasul Paulus sungguh-sungguh menghormati mereka karena dia tahu bahwa orang-orang Kristen yang sedang dia bina ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, hidup di dalam pengucapan syukur, maka dia juga yakin bahwa Tuhan akan menerima mereka berdua bersama-sama, ya. Mereka berdua, dua pihak ini pasti akan diterima oleh Tuhan. Kalau Tuhan menerima mereka, kita tidak boleh menolak mereka, ya. Jadi ini adalah unsur yang sangat penting. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Lalu di dalam ayat yang ke-8 ada sebab yang kedua, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ini adalah alasan, ya, alasan mengapa kita dapat hidup bersatu di dalam tubuh Kristus walaupun kita mempunyai perbedaan, karena sekali lagi kita melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya kita melakukannya untuk Tuhan, bahkan hidup kita, tujuan hidup kita, akhir daripada hidup kita dikatakan bukan untuk diri sendiri, ya, bukan untuk diri sendiri. Jadi pertama-tama dikatakan makna daripada eksistensi kita dan seluruh kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi kalau seandainya seorang mempunyai tujuan hidup, makna hidup, ya, seantero kehidupannya itu ya jelas yaitu untuk Tuhan, tujuan itu akan menentukan cara dia bertindak, ya. Tujuan kalau jelas, tujuan akan menentukan cara seseorang untuk bertindak. Ya, misalnya kalau kita tahu kita mau kemana, maka cara kita bertindak itu ditentukan oleh tujuan kita. Kalau kita mau ke utara, ya, kalau tujuan kita adalah ke utara, maka kita akan bertindak menuju ke utara. Ya. Nah, demikian juga cara hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, maka sekarang kita melakukan segala sesuatu, kita tidak lagi mempertimbangkan untung ruginya diri kita melebihi untung ruginya Tuhan. Kita akan melihat apakah ini menyenangkan Tuhan, apakah ini memuliakan Tuhan, ya. Bahkan kita melihat tidak sedikit orang Kristen melakukan banyak hal yang untuk pribadinya sendiri tidak menguntungkan, ya, tetapi untuk kerajaan Allah itu menyenangkan Tuhan. Dia bersedia memberikan korban sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan telah menjadi pusat hidupnya, ya. Nah, pusat itu merupakan tali yang mengikat, yang menarik setiap kita bersama-sama menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Ya, ini adalah satu unsur yang sangat penting, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 ada istilah sebab yang lain, ya. Nah, ayat yang ke-7 dan ke-8 sebabnya menjelaskan ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 mengatakan kita makan daging atau tidak makan daging, kita melakukannya untuk Tuhan. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Ayat yang ke-7 dan 8 ada sebabnya, ya. Ayat yang ke-7
ke-7 dan ke-8 mengatakan sebab kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita hidup untuk Tuhan. Mengapa kita hidup dan mati untuk Tuhan? Ya, jawabannya di dalam ayat yang ke-9 ya. Jawabannya di dalam ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Nah, sebagai hasilnya adalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di sini dikatakan baik kita mati ataupun kita hidup, ya, kita adalah milik Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati kita dalam milik Tuhan karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memberikan dirinya kepada kita. Ya, karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita, ya, sebagai harga yang telah lunas dibayar, seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 di sini dikatakan sebab kamu telah dibeli, ya. Tuhan Yesus itu mati dan dibangkitkan itu dia memakai nyawanya sendiri untuk membeli kita. Jadi karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, kalimat yang selanjutnya adalah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, yaitu baik kita makan, baik kita tidur, segala tindak langkah kita, segala tutur kata kita, kita lakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting, ya. Itu yang akan menolong kita mengerti kehendak Allah sehingga kita dapat melakukan sesuatu dengan bertanya apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, dengan demikian sangat mudah bagi kita untuk mempunyai prinsip dan langkah yang jelas karena kita adalah milik Tuhan, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kembali setelah Rasul Paulus memberikan begitu banyak alasan, begitu banyak contoh, ya, tentang kita tidak menghakimi, kita hidup bersatu di dalam perbedaan kita, lalu dia kembali kepada kesimpulan kecil, ya. Kita mengatakan mengapa kita harus menghakimi saudara-saudara kita? Ya, tidak, ya, karena apa? Karena kita sama-sama akan menghadap tahta Allah, ya. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah seperti yang saya katakan tadi, ya, karena kita menghadapi tahta pengadilan Allah, berarti kita yang diadili. Kalau kita saling menghakimi, berarti kita menempatkan diri kita sebagai hakim. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, Kristus adalah hakim bagi kita. Ya, di dalam Yakobus dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia, ya. Jadi kalau seandainya hari ini kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, cara hidup yang berbeda dengan kita, ya kita tidak perlu menghakimi dia. Yang penting hidup kita
bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kita mendoakan dia kalau seandainya sungguh-sungguh ada sesuatu yang harus mereka mengerti, ya kita minta hikmat kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memakai kita untuk memberitahukan kepada dia, membina dia, tetapi tidak dengan menghina atau dengan menghakimi. Ya, kita boleh dengan lemah lembut memberikan petunjuk, dengan hati yang penuh cinta kasih, kita menolong dan membangun saudara kita. Ya, itu adalah cara yang baik. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Nah, di dalam istilah memuliakan Allah itu juga ada terjemahan lain dikatakan semua lidah akan mengaku Allah. Ya, jadi bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah itu dilakukan oleh semua orang katanya. Ya, jadi baik orang yang sekarang mengaku Tuhan atau tidak, satu hari ada seorang penulis mengatakan mereka akan dipaksa untuk bertekuk lutut dan memuliakan Allah, ya, karena tidak ada pilihan lain, ya. Nah, di dalam Yesaya dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuratku kepada patung, ya. Nah, Tuhan itu mulia, ya, Tuhan itu satu-satunya yang patut kita muliakan di hadapan Allah. Dan pada akhir, yaitu hari Tuhan, semua orang, dikatakan di sini, semua orang ya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan semua orang akan memuliakan Tuhan, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-12, saya rasa hari ini kita akan membahas sampai ayat yang ke-12 saja. Dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi ditekankan di sini setiap orang, ya. Setiap kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Jadi kita sekarang cara hidup kita adalah untuk Tuhan, dan kita juga memperhatikan bagaimana kita hidup. Ini penting, ya. Kalau kita sekarang tidak berjaga-jaga, ya tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, sadarlah. Kalau sadar artinya kita tahu persis apa yang sedang kita lakukan, ya. Karena kalau sekarang kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, pada waktu kita memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan, kita sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau sekarang kita berjaga-jaga, sadar apapun yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, maka pada waktu kita mempertanggungjawabkan, kita akan mempertanggungjawabkan dengan sangat ringan, ya. Karena apa? Karena kita sudah memenuhi tuntutan Tuhan. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan tetap akan menjaga kita. Baik, hari ini apa yang kita pelajari? Kita pelajari bagaimana kita dapat saling menerima satu dengan yang lain, yang mempunyai perbedaan dengan kita, yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita, yang mempunyai cara hidup yang berbeda dengan kita. Ya, kita tetap boleh hidup bersama dengan mereka melalui menerima mereka. Kita tidak mau membicarakan pendapat mereka, tidak mau mengkritik mereka, tidak mau menghina ataupun menghakimi mereka, tetapi kita berusaha untuk menolong mereka bertumbuh, kita berusaha untuk menolong mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan hati yang lemah lembut, ya. Dan yang juga kita tahu bahwa satu hari kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah, maka kita selalu mengingatkan diri kita, apapun yang kita lakukan hari ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya.
Baik, saya rasa sampai di sini hari ini. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kemurahan, karena kebesaran Tuhan. Engkau telah mengutus putramu, Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, untuk bangkit bagi kami, sehingga menjadi Tuhan di dalam hidup kami, dan bertakhta di dalam hati kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di dalam diri kami melalui menyelamatkan kami. Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik ini sampai pada hari Tuhan, pada hari penghakiman Tuhan, pada waktu kami berdiri di depan takhta pengadilan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjaga kami, menjaga dan melindungi hidup kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, berikanlah kepada kami kepekaan hati akan gerakan Roh Kudus, akan suara-suara dan terang daripada firman Tuhan, supaya kami cepat-cepat berubah dan kembali kepada Tuhan kalau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya pada hari mempertanggungjawabkannya, kami sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan semua waktu, talenta, dan semuanya yang Tuhan percayakan kepada kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami untuk kesehatan kami, untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami. Nah, kiranya Tuhan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan menjaga kami sepanjang tahun 2021, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, berbagai macam penyakit muncul di tengah-tengah dunia ini, tapi kami sungguh bersyukur kami adalah anak-anak yang dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dan kami juga menikmati begitu banyak berkat anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, dan kami tetap menengadah kepada Tuhan di dalam kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya Tuhan akan juga melimpahkan berkat-Mu kepada kami di dalam tahun yang baru. Kami memandang, kami menengadah dan berharap kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.